Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Widyursid. Kali ini kita sedang mampir, bukan mampir ya. Kebetulan kita berdua ini di rumahnya Mas Rianto. Beliau tinggalnya deketan dengan kebun Widyursid ya teman-teman. Jadi kita tadi sedang ada acara di AAPB, yaitu Asosiasi Anggrek Bantul ya, seluruh Kabupaten Bantul yang berencana untuk menyelenggarakan pameran di bulan Juli, sebulan yang akan datang ya. Jadi kita setelah pulang dari rapat, saya mampir ke tempatnya Mas Rianto, melihat kebun anggreknya yang cakep-cakep, keren-keren, full sun full rain ya. Jaraknya kira-kira 3 kilo dari rumah, jadi cuma beda kecamatan. Beda kecamatan dengan Widyursid ya. Kebanyakan ditempel di kayu kleresede. Ini kayu kleresede, fosil kayu kleresede ditempelin anggrek, akarnya sudah wis cakep. Dan ini juga belum lama ya teman-teman. Dibilang Mas Rianto ini beliau menyukai anggrek ya kira-kira 1-2 tahun terakhir. Tetapi dengan kayu kleresede ini mungkin 1 tahun terakhir ya. Tapi banyak anggrek-anggrek yang ditempel oleh beliau di kayu kleresede dan juga pakis ya teman-teman, batang pakis yang kayak gini ya. Ada beberapa macam anggrek. Ini yang ditampilkan di sini full sun full rain. Sebelumnya dulu memang ada pohon mangganya yang rindang, tetapi tidak tercukupi oleh kebutuhan sinar matahari dan kebetulan juga nanti akan berdampak kurang bagus karena betul-betul pohon mangganya di depan rumah persis. Jadi alangkah lebih baiknya dipangkas. Dan ini ada beberapa anggrek jadul dan anggrek spesies juga ada, yang keritingan juga ada, macam-macam, termasuk ada anggrek bulan juga ada. Jadi macam-macam ya teman-teman. Dan ini kalau ini ada discolor, sedang berbunga, dan ini murni full sun full rain. Sedangkan saya membuat video ini persis di jam 13.14 ya, artinya di jam 1 siang 2 siang ya. Jadi betul pas sengatan matahari dan anggreknya ada di bawah matahari langsung. Dan kalau anggrek sudah beradaptasi seperti ini sih aman-aman saja ya. Tetapi pada saat anggrek-anggrek yang baru saja dikasihkan di full sun, pasti akan terjadi ngedrop atau terjadi daun terbakar setidaknya, walaupun tidak mati ya teman-teman. Dan banyak juga beliau menempelkan dari seedling ya teman-teman, anggrek atau dari splitan atau dari keki yang memang ditempel di pakis yang digantung ya. Ini kalau ini mah dari seedling beliau menempelkan anggrek dari seedling ke pakis. Ini juga matahari ya, cuma di atasnya ada plastik UV-nya, jadi nggak kena hujan, tapi tetap sinar matahari full ini. Sinar matahari full, jadi ada sedikit yang memang dikasih UV, dikasih UV ada, dikasih paranet ada. Tuh. Ini ada anggrek tebu juga, dari kemarin anggrek tebu yang beliau menyampaikan ada 1 rumpun besar, ternyata dibagi menjadi 3 ya teman. Dikasih dengan dipot kayu jati. Dan teman-teman saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video Widyursid. Dan selamat datang juga buat teman-teman yang baru subscribe atau baru follow di TikTok ya. Ini teman-teman yang memang ada di atas ini ya. Ini juga kena matahari ya langsung ya. Ini ada ditempel di pakis, digantung semuanya ya. Jadi menyenangkan sekali teman-teman. Yang ada di sini menyenangkan sekali. Terus ini ada juga anggrek yang baru mekar, tapi saya kurang tahu keritingan, bagus ini. Beliau sedang masak air di dalam karena kita nanti mau minum kopi. Karena beliau suka kopi, saya juga suka kopi. Dan bagi teman-teman, sebetulnya untuk masalah di full sun full rain, ada beberapa yang menanyakan untuk masalah anggrek. Di mana saja bisa. Kalau masalah full sun full rain, kalau jika memang sudah adaptasi ya nggak masalah. Karena karakter dendrobium sendiri dia maunya di sinar matahari ya teman-teman. Tetap harus mendapatkan sinar matahari. Dan kita menuju yang ada di bawah paranet ya. Beliau buka botol juga. Ada beberapa yang buka botol juga mengalami kegagalan pernah. Tetapi ini bagus juga nih, kemungkinan hidupnya tinggi. Sudah ada yang sudah dikasih dengan dipot kayu jati. Ini juga awalnya dari buka botol ya teman-teman. Dari walaupun dia mengaku pemula tetapi berani ya. Maka teman-teman kalau anggrek itu memang hal yang menyenangkan dan yang penting berani merawat. Pasti akan hidup ya teman-teman.
Dan teman-teman, untuk lokasi ini menghadap ke barat ya teman-teman. Jadi secara otomatis setelah jam 12 siang itu akan lebih terkena sinar matahari kalau sore ya malah. Tetapi tidak full kalau tidak sepanas di pukul jam 10 sampai 11. Kalau di tempat kami di Bantul itu kalau jam 10 pagi sampai jam 12 itu panas banget ya. Tetapi setelah jam 2 siang panas sih tapi masih bisa terkendali. Itu teman-teman. Dan ini anggrek jadul yang didapat Mas Rianto ini sebagian juga dari Widi Ursid. Terus sebagian juga dari kebun-kebun yang lain. Sebetulnya ada teman-teman beliau yang memang juga suka anggrek dan barteran, ada yang dikasih juga katanya. Jadi memang beliau memang betul-betul murni suka anggrek ya. Dan kali ini teman-teman kita mau ngasih tunjuk. Beliau ada anggrek yang memang anggrek jadul, bantimurung. Sepemahaman kami adalah bantimurung. Di bawahnya berdaun lebar semuanya, tetapi ada satu keki yang di atas ini keluarnya bunganya kecil. Kayak mutasi gitu ya, kayak pelorik, jadi ceper gitu ya. Tetapi ini memang yang kami ketahui bukan karena mutasi ya ini teman-teman. Karena memang karena keki tidak sepatutnya untuk berbunga. Jadi kekurangan energi, kekurangan nutrisi ya. Jadi anggrek yang kurang sehat sehingga terjadi bantimurung yang seharusnya lebar malah menjadi bentuknya unik. Jadi kenapa di sini saya kasih judul memang betul-betul bantimurung yang unik seperti ini. Saya pikir kalau bantimurung yang pelorik atau yang mutasi belum pernah saya temukan ya, belum pernah ngerti saya, atau mungkin saya yang belum tahu, tapi saya memang belum pernah tahu ya. Dan ini ada yang beberapa yang kena dampak panas ya, teman-teman. Tapi memang sebelumnya memang kategori yang ada di sini memang yang memang tidak tahan panas. Sebelumnya karena di atasnya ada pohon mangga. Ini begitu pohon mangga ditebang, sebagian memang ada yang kuat, sebagian memang ada yang tidak kuat. Jadi gosong ya. Toh kalau gosong pun sebenarnya jangan teman-teman nggak perlu khawatir ya, karena memang perlu nanti pasti akan hidup kembali, cuma kurang bagus tampilannya. Setelah itu nanti akan tumbuh lagi, tumbuh tunas baru lagi. Ya setelah tunas baru itu dengan kondisi sinar matahari pasti akan bagus. Hidupnya bagus dan sehat kembali dan dia sudah. Kalau yang di depan saya ini ada di kayu gelam ya teman-teman. Kebetulan beliau juga punya kayu banyak, ada kayu-kayu gelam. Dan dijadikanlah media untuk anggrek yang digantung ya. Dan akarnya subur-subur. Beliau juga menggunakan mikorrhiza sama mikorrhiza. Dan pupuk pertumbuhannya juga pakai gaviota ya teman-teman. Sama seperti Widi Ursid. Jadi Widi Ursid di kebun kami juga menggunakan hanya dengan mikorrhiza untuk akar. Dan pertumbuhannya hanya dengan gaviota saja yang 63 yang untuk pertumbuhan. Ini teman-teman. Bagus kan akarnya? Ini pakai gaviota ini. Pakai mikorrhiza maksudnya, mikorrhiza dilanjut dengan gaviota kalau akarnya. Dan teman-teman, untuk konten kali ini, untuk konten di tempatnya Mas Rianto, saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semuanya. Dan terima kasih dan salam sehat, salam anggrek Indonesia.